Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan materi tentang bioteknologi modern. Di sini untuk pengertian umum bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu biologis yang artinya adalah kehidupan, dan untuk teknologinya sendiri yaitu sebagai lingkup ilmu terapan. Nah, di sini definisi bioteknologi adalah ilmu atau teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di sini ada dua jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang digunakan pada saat ilmu pengetahuan belum berkembang sangat pesat. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Untuk di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi modernnya dan prinsip serta contoh-contohnya. Kemudian masuk ke prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi termasuk rangkaian proses dalam tingkatan bioteknologi itu sendiri. Prosesnya tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah fermentasi atau fermentation. Yang kedua adalah seleksi dan persilangan. Ketiga adalah analisis genetik. Keempat, kultur jaringan. Kelima adalah pre-rekomendasi DNA. Keenam adalah analisis. Contoh yang pertama adalah sel-sel wortel. Di sini tahapannya adalah kultur jaringan atau memperbanyak sel-sel wortel sehingga terbentuk individu baru. Nah, untuk tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, volume akar tanaman wortel. Kemudian tahap kedua, dipotong kecil-kecil masing-masing 2 mg. Yang tahap ketiga, ditumbuhkan pada media bernutrien. Terus yang keempat, sel-sel membelah terbentuk kalus atau jaringan yang belum terdiferensiasi. Untuk tahap yang kelima, lalu kalus dipisahkan dalam media nutrisi. Kemudian kalus membelah diri membentuk embrio. Dan tahapan terakhir yaitu terbentuknya tanaman baru atau tanaman wortel. Kemudian contoh yang kedua yaitu produksi antibodi monoklonal dilakukan dengan salah satu dari dua metode. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode in vitro dan metode vivo. Untuk metode in vitro ini yaitu menggunakan sel germinal dalam peralatan gelas. Dalam metode vivo yaitu menggunakan hewan hidup seperti tikus. Nah, langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, seekor binatang seperti tikus disiapkan, kemudian diimunisasi dengan antigen yang sesuai dengan antibodi monoklonal yang diinginkan. Kita melakukannya dengan menyuntikkan antigen yang sebelumnya diemulsi dengan beberapa bahan pembantu seperti adjuvan freon. Kemudian kedua, ini mengarah pada peningkatan produksi antibodi yang diinginkan dalam tubuh tikus. Imunisasi dilakukan selama beberapa minggu hingga konsentrasi antibodi dalam darah tikus mencapai tingkat yang diinginkan. Untuk tahapan yang ketiga, setelah beberapa minggu, tes darah dilakukan untuk melihat titer antibodi menggunakan teknik yang cocok seperti ELISA atau flow cytometry dan lain-lain, dan diperoleh dari limpa tikus. Kemudian tahapan yang keempat, antibodi monoklonal yang diperoleh menyatu dengan sel kanker atau myeloma, bukan hanya tumor, karena mereka abadi dan dapat membelah tanpa batas. Tahapan yang kelima, sel yang menyatu dalam tubuh tanpa batas untuk menghasilkan jumlah besar antibodi monoklonal. Sekelompok sel yang bergabung disebut hibridoma. Kemudian yang keenam, tahapannya, sel-sel tumor yang terbentuk ini disuntikkan ke dalam rongga peritoneum tikus atau ditanam secara in vitro dengan teknik kultur jaringan. Ketujuh, pada injeksi ke rongga peritoneum tikus, sel tumbuh dengan cepat dan melepaskannya dalam bentuk cairan ke perut yang muncul sebagai kantong cairan yang membesar atau biasa disebut dengan asites. Kemudian tahapan yang terakhir, antibodi monoklonal dari asites diekstrasi untuk memanen antibodi yang terbentuk. Nah, metode lain adalah menanam in vitro sel-sel hibridoma ini, tetapi tidak mudah dan juga lebih mahal daripada metode tikus.
Namun, kadang-kadang tikus dapat mengalami rasa sakit, iritasi karena asites yang perutnya membesar. Kemudian, mereka menggunakan teknik kultur sel in vitro. Kemudian, contoh bayi tabung. Contoh bayi tabung ini adalah proses yang dilakukan secara in vitro. Seperti pada contoh yang kedua tadi, ini memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, digunakan obat untuk mengontrol waktu pematangan sel telur dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan jumlah sel telur yang lebih banyak selama satu siklus ovulasi wanita. Biasa disebut dengan induksi ovulasi. Jumlah sel telur yang banyak sangat diharapkan karena beberapa sel telur terkadang tidak dapat matang atau tidak dapat berkembang setelah dibuahi. Perkembangan sel telur diawasi dengan menggunakan ultrasonografi untuk memeriksa ovarium dan urin atau darah untuk memeriksa kadar hormon pasien. Tahapan yang kedua, sel telur kemudian diambil melalui operasi minor dengan bantuan ultrasonografi untuk menuntun jarum yang digunakan untuk mengambil sel telur melalui rongga pelvis. Pembiusan atau anestesi lokal diperlukan dalam prosedur ini. Sel telur diambil dari ovarium menggunakan jarum. Tindakan ini biasa disebut aspirasi folikuler. Beberapa wanita mengalami kram pada saat pengambilan ini. Selain itu, rasa penuh atau tekanan yang pada perut dapat dirasakan hingga beberapa minggu setelah tindakan. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengumpulan sperma yang akan membuahi sel telur. Tahapan yang keempat, proses tahapan ini biasa disebut inseminasi atau sel telur dan sperma ditempatkan pada inkubator di laboratorium di mana fertilasi dapat terjadi. Pada beberapa kasus dengan fertilasi diduga rendah, digunakan metode lain yaitu intracytoplasmic sperm injection atau ICS. Melalui prosedur ini, sperma tunggal dapat diinjeksikan secara langsung ke sel telur agar terjadi fertilisasi sel telur. Akan diawasi untuk mengkonfirmasi terjadinya fertilisasi dan pembelahan sel. Apabila terjadi pembelahan sel, maka sel telur yang telah dibuahi tersebut disebut embrio. Kemudian untuk tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima, embrio biasanya dipindahkan ke dalam uterus antara hari pertama hingga hari ke-6 setelah terbentuk. Paling sering pada hari kedua atau ketiga pada saat sel embrio telah membelah menjadi 2 hingga 4 sel. Proses pemindahan ini dilakukan dengan menggunakan spekulum agar serviks jelas terlihat. Kemudian, beberapa embrio di dalam cairan akan ditempatkan ke dalam uterus melalui kateter. Proses ini dilakukan dengan bantuan ultrasonografi. Tindakan ini biasanya tidak menimbulkan nyeri, namun pada beberapa pasien dapat mengakibatkan kram ringan. Setelah tahapan kelima, istirahat dan diawasi apakah ada gejala kehamilan. Tes ultrasonografi dan tes darah dapat digunakan untuk melihat apakah telah terjadi implementasi dan kehamilan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.